Persiapan Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir tahunan ibu kota memang selalu disoroti banyak pihak. Sebab meski telah menghabiskan banyak anggaran, faktanya banjir tahunan Jakarta nyaris selalu gagal terantisipasi, baik di pemerintahan periode saat ini maupun periode sebelumnya. Oleh sebab itu, bukan hanya kritik warga, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, juga bersuara lantang menyoroti pembangunan sumur resapan ini. Pembangunan sumur resapan ini kan juga tentu saat ini masih disoroti ya. Anda mengatakan bahwa ini tidak efektif. Kenapa? Satu, kita melihat lokasinya. Tentunya air kan selalu mencari tempat yang paling bawah ya, mengikuti gravitasi. Tetapi ini yang dibangun sumur resapan melawan gravitasi, di mana sumurnya itu malah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi begitu, bukan di tempat yang lebih rendah. Ya tentu air nggak mungkin manjat kan, dia kan selalu turun ke bawah, artinya sumur yang dibangun ini tidak akan efektif. Di tempat yang lebih tinggi di mana? Di trotoar, di bahu jalan, dan kemudian di median jalan. Dan itu tidak akan mungkin nih. Kalau airnya sangat penuh baru dia meresap ke situ. Tetapi kalau hanya genangan, ya tidak ada gunanya. Dan percuma dibuat, itu hanya kemudian menghamburkan anggaran, seakan sudah bekerja buat banjir, mengatasi banjir, pada kenyataannya tidak juga ada gunanya begitu. Kita tahu bahwa dalam proses pengeluaran anggaran itu kan tentu ada pembahasan antara Pemprov DKI dan juga dari pihak DPRD. Apakah kemudian itu juga sudah dibahas? Tentunya di pembahasan di DPRD tidak sampai ke detail begini. Belakangan baru kelihatan kan. Detailnya kan dipegang oleh SKPD terkait. Kita tidak sampai kesatuan yang demikian. Tetapi kemudian ada kebutuhan gelondongan untuk mengatasi banjir, ya tentu kita harus dorong karena kebutuhan rakyat. Nah, kemarin itu ada keputusan di Komisi D ini. Di Komisi D kemudian memutuskan itu stop untuk pembangunan sumur resapan, alihkan untuk normalisasi. Jadi kita tidak menghentikan dana untuk mengatasi banjir, tetapi kita melihat bahwa ini tidak efektif. Pak, menjadi pertanyaan publik juga nih Pak. Pemirsa, mungkin tidak di titik ini ya Pak ya, tapi ada juga di titik lainnya. Saya sebut misalnya di Jakarta Timur. Ini yang menjadi pertanyaan publik dan juga yang di trotoar ya? Betul. Ya. Itu ada sumur resapan yang kemudian dibangun tepat di atas trotoar seperti ini ya Pak ya. Betul. Jadi gini. Menjadi pertanyaan publik seperti ini Pak. Loh, bagaimana kemudian air ini bisa mengalir sementara sumur resapan ini lebih tinggi dibandingkan dengan jalan? Nah, seperti apa jawaban Jadi gini, nih ya. Kita tunjukin sini nih. Ini adalah kita biasa menyebutnya tali air. Di tempat ini dibangunnya di tengah jalan. Oke. Ada di tempat lain yang tidak memungkinkan dibangun di tengah jalan, tapi dibangun di trotoar. Nah, tetap airnya masuknya lewat tali air, tapi dia tidak kemudian masuk ke dalam gorong-gorong, tapi di situ ada bak kontrol, lalu di sampingnya bak kontrol ada sumur resapan. Nah, permukaan bak kontrol memang setinggi trotoar supaya orang bisa berjalan. Tetapi airnya kan masuknya lewat tali air. Tali air kan pendek di dalam situ. Jadi tidak kemudian airnya harus naik. Tapi air masuk tetap dari tali air. Jadi air di jalan masuk ke dalam tali air. Di situ kemudian ada salurannya untuk ke bak kontrol. Dari sampingnya bak kontrol ada sumur resapan. Menanggapi kritik yang disampaikan banyak pihak mengenai pembangunan dan pemilihan lokasi sumur resapan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa sumur resapan ini hanya salah satu langkah yang diambil guna mengatasi banjir tahunan Jakarta. Nah Pak, yang menjadi pertanyaan juga Pak, ini kan baru selesai dibangun di bulan Oktober, maaf koreksi kalau saya salah, betul ya Pak ya? Bagaimana kemudian perbedaan Pak dari sebelum dan juga sesudah sumur resapan ini dibangun? Warga di sini mereka cerita, ketika sebelum itu kalau hujan lebat, maka air akan menggenang. Setelah beberapa jam baru turun. Bulan Mei kemarin itu tergenang, ada foto-fotonya di sini. Sekarang kalau hujan lebat di sini, airnya langsung surut. Kenapa langsung surut? Karena air itu tidak dialirkan ke kanan kiri, yang lokasinya jauh, tapi dia dialirkan ke dalam tanah yang ada di jalan ini sendiri. Tapi itu dengan intensitas hujan yang sama Pak? Atau seperti apa? Dan bahkan ini nanti kan akan dibuktikan terus dari waktu ke waktu ya. Bagi kami, kalau di sini terlihat ini sekarang diberikan 52 sumur resapan. Kalau ternyata volume air hujan itu ekstrim sekali, mungkin akan tergenang, ada teman, kita bisa dengan mudah menambahkan.
Karena kan ini sesuatu yang tinggal diturunkan ke bawah. Agak berbeda kalau kita mengalirkan ke tempat lain, berarti kita harus mompa. Kalau ini tidak, cukup ditambahkan sumur. Nah, ini disiapkan untuk bisa menangani apabila curah hujannya di atas 100 mm. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyangkal bahwa pembangunan sumur resapan ini semata-mata hanya untuk menghabiskan anggaran. Meski begitu, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mempelajari lagi tentang efektivitas sumur resapan ini. Lalu akan seperti apa hasil evaluasi nanti? Akankah proyek sumur resapan akan dihentikan dan diubah? Juga kemudian yang mempertanyakan, Pak, kalau itu tadi kan mengenai di atas trotoar ya Pak ya, tapi bagaimana kemudian dengan sumur resapan yang memang ini dibangun dekat dengan aliran sungai, misalnya di BKT di wilayah Jakarta Timur. Nah, ini seperti apa jawaban Pak Anies? Ya, nanti kita lihat ya ini ya. Tapi intinya sebenarnya begini, semakin banyak kita bisa mengalirkan air ke dalam tanah, itu semakin baik, khususnya buat air hujan. Dan semakin banyak kita bisa menampung di rumah-rumah, tidak dialirkan, itu semakin baik. Tiap-tiap masalah pasti punya solusinya beda-beda. Jadi saya harus lihat kasusnya untuk bisa menjawab seperti apa. Karena kalau dari jauh aja kita nggak tahu. Kenapa saya katakan begini? Karena bila kita tidak tahu atau tidak tanya mengapa dikerjakan, lalu kita berkesimpulan, nanti seperti video yang beredar kemarin. Ada orang yang mengambil video, merekam di mana di trotoar dibuat sumur resapan, kemudian disimpulkan bahwa ini tidak memahami tentang ketinggian permukaan. Padahal cukup berhenti itu, berhenti tanya aja sama yang kerjain, Pak, gimana ya cara kerjanya ini? Kalau saja dijelaskan langsung clear gitu. Sama seperti pertanyaan ini, saya harus tanya kepada mereka yang mengerjakan, pasti ada penjelasannya.